Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam program seri pendalaman Alkitab. Bersama saya Billy Elia yang seperti biasa akan menemani saudara selama kurang lebih 10-20 menit ke depan, di mana saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, perikop demi perikop dimulai dari Perjanjian Baru. Dan di dalam seri pendalaman Alkitab kali ini kita memasuki perikop yang ke-68, yang kali ini terambil dari Injil Matius pasal 15 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-31. Dengan judul perikop, Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Apabila Bapak Ibu Saudara sudah mempersiapkan Alkitabnya masing-masing, mari kita akan membaca nas firman Tuhan ini bersama-sama. Sekali lagi Matius pasal 15 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-31. Setelah Yesus meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu merendahkan hati dan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah membaca kebenaran firman-Mu. Kami mohon terang firman-Mu Tuhan dinyatakan di dalam setiap hati dan pikiran kami, supaya kami boleh memahami apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nas firman Tuhan kali ini membahas mengenai Yesus menyembuhkan banyak orang sakit ya. Dan kali ini firman Tuhan itu berkata bahwa ia melakukannya di sekitar pantai Danau Galilea, di mana ia naik ke atas bukit dan banyak orang berbondong-bondong datang kepada Yesus untuk memohon disembuhkan. Kemudian mereka dibawa untuk mendekat di kaki Yesus dan akhirnya semua orang yang datang itu dipulihkan dan disembuhkan oleh Tuhan. Dan endingnya mereka berkata bahwa mereka memuliakan Allah Israel. Apa yang saudara bisa lihat dari nas kebenaran firman Tuhan ini? Ini adalah penekanan kembali mengenai kuasa daripada Yesus Kristus untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Bukankah di sepanjang zaman saudara ya, tidak hanya Yesus sebenarnya yang juga memiliki kuasa untuk menyembuhkan. Satu di antara yang saya tahu ialah di Perjanjian Lama, seorang nabi yang bernama Elia. Ia juga memiliki kuasa menyembuhkan, bahkan membangkitkan orang mati. Musa pun memiliki kuasa yang luar biasa. Tapi harus kita akui ya, kalau bicara soal kesembuhan, atau menyembuhkan, memulihkan orang, bahkan membangkitkan orang mati, tidak ada satu nabi pun yang melakukannya sebanyak daripada yang dilakukan Yesus Kristus di dalam pelayanannya di dalam Perjanjian Baru. Karena skala yang disembuhkan oleh Yesus ini banyak saudara ya. Banyak sekali. Ia berkeliling dari satu wilayah ke wilayah lain, dari satu daerah ke daerah lain, dan ia menyembuhkan mereka. Ia memulihkan mereka. Bahkan beberapa di antaranya adalah orang-orang dari bangsa asing juga, yang ia sembuhkan karena mereka memiliki iman kepadanya, percaya kepada kasih-Nya, percaya kepada kuasa-Nya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang muncul dalam hati dan pikiran saudara? Saya teringat kepada sebuah pertanyaan ya, sebenarnya pertanyaannya rada menjebak. Kalau bicara soal Yesus itu adalah Tuhan, oleh karena ia melakukan mujizat dan kesembuhan, orang-orang ini menuding dan berkata, kalau begitu kenapa enggak Nabi Musa aja atau Nabi Elia aja menjadi Tuhan? Bukankah mereka juga
melakukan mujizat-mujizat yang bahkan jauh lebih luar biasa daripada yang Yesus lakukan. Kenapa seperti itu, saudara ya? Apakah acuannya memang mujizat? Saya pikir tidak seperti itu sudut pandangnya ya. Saya pikir tidak seperti itu sudut pandangnya. Karena lagi-lagi, Yesus itu bukanlah manusia yang dituhankan oleh umat Kristen. Ya, kita harus meluruskan pandangan ini. Karena banyak orang-orang di luar sana, di luar kekristenan yang meragukan hal ini. Karena apa? Karena mereka tidak memahami. Dan sumber kitab sucinya bukanlah kitab suci kita juga. Iman yang sejati, iman yang sesungguhnya itu adalah iman yang bersumber di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus ini adalah Tuhan yang berinkarnasi di dalam daging, atau Tuhan yang menjadi manusia. Ya, banyak ayat-ayat yang secara eksplisit menyebutkan memang Tuhan itu menjadi manusia. Ya, surat Yohanes salah satu di antaranya. Karena dari keempat Injil, Yohanes ini yang paling menekankan tentang ketuhanan dari Yesus Kristus. Ya. Injil yang lain, apakah kontradiksi? Tidak. Ketika orang berkata bahwa kenapa di Injil ini ditulis, di Injil lain tidak. Karena sekali lagi saya katakan bahwa berita Injil atau kabar sukacita itu ditulis oleh murid-murid Yesus. Itu bukan literally turun dari sorga, ditulis oleh Tuhan lalu. Kan jadi aneh kalau misalnya Alkitab itu ditulis oleh Tuhan ya. Bagi saya Alkitab yang sejati itu adalah kisah perjalanan Tuhan yang ditulis oleh mereka yang melihat perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Yesus. Bahkan yang ditulis oleh nabi-nabinya. Itu baru fix. Bahkan kenapa ditulis ke dalam 4 Injil mengenai pelayanan Yesus. Di mana di dalam Markus ada yang sama, ada yang berbeda. Karena keempat Injil ini ditulis oleh 4 orang berbeda. Dan mereka adalah murid Yesus. Siapa bilang mereka bukan murid Yesus? Ya, Matius contohnya. Matius itu adalah murid Yesus yang bernama Lewi. Tetapi oleh karena mereka hidup di masa di mana zaman itu bahasa nasionalnya, bahasa internasional bahkan itu adalah bahasa bahasa Romawi itu adalah bahasa Yunani Koine ya. Yunani Koine digunakan sebagai bahasa resmi ya, kenegaraan, bahasa pergaulan antar bangsa-bangsa seperti bahasa Inggris hari ini, karena Kekaisaran Romawi menguasai sebagian besar ya wilayah di dunia ini, sehingga bahasa internasionalnya pada masa itu adalah bahasa Yunani Koine. Nah, pada masa itu nama-nama orang-orang Ibrani tentunya akan menyesuaikannya. Kalau saudara nggak masuk dalam pemahaman ini, saudara bisa lihat orang-orang Hong Kong itu kan ada di dalam negara persemakmuran Inggris ya. Sehingga beberapa nama-nama orang Hong Kong pada zaman itu tahun 80-90-an mereka wajib punya nama Inggris. Ya. Kalau saudara tahu nama orang-orang Chinese, tentu saudara tahu bahwa nama-nama orang Chinese itu tidak ada yang namanya kebarat-baratan ya. Tapi kenapa bisa ada nama Jackie Chan, Andy Lau, Aaron Kwok? Wah, ini referensinya lama semua artisnya saudara ya. Karena saya hidup di zaman itu nama-nama barat atau nama-nama Inggris itu memang ditambahkan ya. Karena mereka hidup di bawah persemakmuran Inggris, British Empire di masa itu ya. Itu sebabnya ketika Yesus itu sendiri kan nama Yunani ya. Kalau nama Ibraninya kan Yeshua, Yehoshua bahkan ya. Kalau nama Ibraninya Lewi itu ketika dia menjadi nama Yunani, dia menjadi Matius. Nah, di sini orang banyak nggak paham. Mereka lalu bilang yang menulis Injil itu bukan murid Yesus. Oh, keliru sekali saudara ya. Keliru sekali sudut pandangnya ya. Jadi ada sebuah prinsip di dalam aturan Yahudi itu begini, bahwa sebuah hal itu dinyatakan sah apabila ada 2 atau 3 orang saksi. Dan di sini Injil itu menulis ada 4 saksi mata. Ya, bagaimana mereka menulis pelayanan Yesus dan perjalanan pelayanannya itu. Tidak ada yang kontradiksi. Tidak ada yang kontradiksi saudara ya. Cuma berbeda dalam sudut pandang dan tata bahasa aja. Kalau digabung semuanya itu akan menjadi gambaran yang sama. Ya sekali lagi ya, saya banyak kali menggunakan analogi ini
ketika saudara melihat mobil. Orang yang melihat mobil dari luar dengan orang yang melihat mobil dari dalam itu berbeda. Berbeda deskripsinya, penjelasannya akan berbeda. Orang yang melihat mobil dari depan dengan orang yang melihat mobil dari samping, mereka akan mendeskripsikan mobil itu dengan cara berbeda. Tetapi pada dasarnya itu sama-sama mobil yang sedang mereka lihat. Nah, keempat Injil itu pun seperti melihat dari 4 sudut pandang yang berbeda-beda. Makanya ada sudut pandang yang memandang Yesus itu sebagai raja. Maka tulisannya itu banyak menjelaskan bahwa Yesus itu adalah raja. Ada tulisan Lukas, Injil Lukas itu berbicara bahwa Yesus itu betul-betul manusia. Maka sudut pandangnya di situ menggambarkan cara pandangnya atau tulisannya ini memang membahas Yesus dari sudut pandang manusia. Ada di sini Yesus membahas dari sudut pandang imam. Bahkan ada Yesus yang digambarkan dari sudut pandang seorang. Oh, ia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Yakni Injil Yohanes. Saya pikir tidak ada pertentangannya. Dan kalau saudara bertanya, kenapa bukan nabi ini saja jadi Tuhan, dituhankan? Kenapa bukan nabi ini saja yang jadi Tuhan? Karena Yesus ini berbeda. Bahkan dari zaman Musa, bahkan dari awal penciptaan, nubuat mengenai kedatangan Mesias atau Yesus yang menebus dosa itu saja sudah dari jauh hari dinyatakan. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka membuat pakaian dari daun ya, menjadikan itu cawat untuk menutupi kemaluan mereka. Tapi kemudian Tuhan memberikan mereka pakaian dari kulit binatang. Nah, ini menarik ya. Pakaian dari kulit binatang itu yang bisa menutupi tubuh manusia itu, ya, menutupi ketelanjangan mereka. Itu adalah gambaran dari penebusan dari dosa. Bagaimana Tuhan yang akhirnya berinisiatif bahwa harus ada korban. Itu adalah nubuat di dalam perjanjian lama yang di awal bahkan dari kitab Genesis ya, Kejadian, bahwa akan ada korban satu kali untuk selama-lamanya. Akan ada korban yang nantinya kulitnya itu akan menutupi ketelanjangan atau dosa. Ini dia gambaran dari anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Karena biasanya bulu dan kulit domba itu dipakai untuk menjadi pakaian. Bahkan sampai hari ini ya. Wool itu ya. Menggambarkan bahwa inilah yang dinubuatkan dari dulu kala oleh para nabi. Saudara, saya pernah membaca ada satu nas di dalam Matius pasal 21 ya. Pasal 21 itu tentang perumpamaan mengenai penggarap ya. Itu digambarkan dengan jelas di situ. Yesus memberikan gambaran ini. Bahwa dari masa ke masa ia mengutus hamba-hambanya kepada bangsa Israel ini. Kenapa bangsa Israel begitu eksklusif? Karena sekali lagi, kalau saudara belum pernah mendengarkan podcast saya sebelumnya, saya sudah membahas dengan jelas bahwa bangsa Israel itu adalah umat kepunyaan Tuhan, umat pilihan Tuhan yang diikat perjanjian. Perjanjiannya itu luar biasa. Hukum Taurat itu perjanjian lama itu adalah perjanjian antara Tuhan dan umatnya. Kenapa Tuhan mengikatkan janji dengan keturunan Israel? Karena Tuhan setia dengan janjinya yang ia ikatkan dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Itulah kenapa Israel itu menjadi begitu spesial di mata Tuhan. Namun masalahnya di sini, Israel itu menolak Mesias, Yesus Kristus yang menjadi manusia itu. Mereka menolak. Mari kita baca Matius 23 ayat 37. Saya mau mengajak kita baca Matius 23. Ayat yang ke-37. Demikian firman Tuhan, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Ayat 38, lihatlah rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi.
Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ini adalah nubuat mengenai orang Israel, bangsa Israel. Berkali-kali Tuhan ingin memulihkan bangsa ini. Karena apa? Karena ia setia. Bukankah pernah kita membaca di dalam kitab suci? Kalau kita tidak setia, ia tetap setia. Karena ia tidak bisa menyangkali dirinya. Kesetiaan Tuhan itu kekal selama-lamanya. Ketika ia mengikat janji dengan Abraham, janji itu ia tetap pegang sampai keturunan Abraham yang berikutnya, terutama dari garis Ishak dan Yakub. Ia tetap setia. Dan berkali-kali dia katakan ia mengutus nabinya supaya bangsa itu berbalik. Makanya catatan dari kisah sejarah itu ya, di dalam Tanakh Ibrani atau dalam Perjanjian Lama itu menceritakan tentang masa-masa di dalam raja-raja, kemudian ada begitu banyak nabi, seperti nabi yang menulis sebagian besar dari kitab suci kita ya. Ada nabi Yesaya, Yeremia, Yeskiel, Maleaki dan lain sebagainya. Itu sepanjang masa selalu mengingatkan agar bangsa itu kembali kepada Tuhan. Dan kalau saudara membaca di dalam beberapa kitab raja-raja dan Tawarik ya, di situ dikisahkan juga tentang raja-raja yang menyimpang meninggalkan Tuhan. Sehingga ketika mereka menyimpang, mereka pun membawa umat Tuhan, rakyat-rakyatnya untuk berbalik kepada dewa atau ilah-ilah lain. Di situ mereka akhirnya mendatangkan murka Tuhan dan membuat mereka dijajah oleh bangsa seperti Asyur, Mesir, Babilonia, Media, Persia. Hancur bangsa ini, saudara ya. Karena apa? Karena mereka menolak nabi yang diutus kepada mereka. Biasanya nabi itu akan berakhir dalam pengasingan kalau nggak dihukum mati. Dirajam, dilempar dengan batu. Dibunuh dengan cara yang sadis. Setiap nabi yang berani menyuarakan perintah Tuhan atau peringatan Tuhan kepada pemimpin, kepada bangsa Israel biasanya akan berakhir dengan tragis. Tapi itulah harganya. Yesus pun disebut sebagai nabi. Karena ia menggambarkan panggilan ini. Ia adalah imam, ia adalah raja, ia adalah manusia, dan ia juga adalah Tuhan. Itu menggenapi yang namanya Mesias yang dinubuatkan dari zaman. Itu yang membuat Yesus itu berbeda dengan nabi-nabi lain. Sekalipun nabi-nabi lain melakukan banyak mujizat dan kuasa, tetapi semuanya itu tidak bisa menyamai. Karena mereka hanya terhitung hamba. Ya, di dalam Matius 21 itu disebut, ya, Tuhan ini berkali-kali mengirim hamba-hambanya kepada para penggarap-penggarap kebun anggur itu. Tetapi mereka dibunuh. Sampai akhirnya ia mengutus anaknya sendiri. Yang berbicara Yesus, Tuhan yang menjadi manusia itu datang sendiri dalam rupa daging. Dan itu pun tetap dibunuh sama mereka. Digantung di atas kayu salib. Inilah Yesus berkata kemudian di dalam Matius 23 ayat 37 tadi ya. Yerusalem, Yerusalem, ia meratapi Yerusalem. Ya, kamu akan menjadi tanah yang sunyi, dia katakan. Dan itu digenapi. Bangsa Israel itu dicabut dari wilayah kekuasaannya. Dilemparkan diaspora ke berbagai bangsa. Ya, mereka tidak lagi mendiami tanah mereka, kepunyaan mereka di Yerusalem. Sampai akhirnya di awal tahun 1900 setelah perjanjian Balfour ya. Dimana di situ akhirnya seorang pemimpin yang dipercayakan oleh kekaisaran atau kerajaan Inggris untuk mengelola wilayah sana, wilayah Yerusalem dan sekitarnya ya, yang akhirnya menjadi wilayah konflik ya, untuk mengembalikan bangsa Israel ke wilayah yang dijanjikan oleh mereka melalui Musa yang memimpin bangsa Israel itu masuk ke tanah perjanjian. Tanah yang dijanjikan itu milik bangsa Israel sebenarnya. Tapi oleh karena zaman demi zaman, oleh karena mereka meninggalkan Tuhan, sehingga mereka tercabut dari wilayahnya. Dan sampai hari ini mereka perang. Sebenarnya ada satu kalimat terakhir ini, atau satu ayat terakhir ini yang menjadi kesimpulannya. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Saya mau bilang, kalau hari ini bangsa Israel mengakui Yesus itu adalah Tuhan, bangsa Israel menerima bahwa Yesus itu adalah
dia yang diutus oleh Tuhan. Maka saya percaya, mungkin itu adalah momen di mana saatnya kiamat itu datang. Ya, ketika mereka mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tapi kita nggak usah memusingkan teori itu, saudara ya. Itu teori saya pribadi. Kalau seandainya bangsa Israel menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, mungkin saja itu adalah akhir dari zaman ini atau kiamat. Tapi itu adalah pendapat saya. Yang paling penting yang saya tahu, bahwa Tuhan juga mengasihi segala bangsa, sehingga oleh karena kekerasan hati bangsa Israel, maka ia mempercayakan tanah garapan itu, kebun anggur itu kepada mereka di luar Israel, yakni bangsa-bangsa lain, termasuk saya dan saudara yang bukan orang Israel ya. Kepada kita dipercayakan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dan ini bukan soal kristenisasi, saudara ya. Menjadi orang percaya, menjadi pengikut Kristus, baru kita layak disebut sebagai orang Kristen. Tapi kalau saudara tidak percaya kepada Yesus Kristus dan tidak mengikuti Dia, maka saudara tidak pantas disebut sebagai orang Kristen, sekalipun saudara berKTP Kristen. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, dan mari kita tundukkan kepala berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah berbicara dalam hidup kami. Tuhan, tolong kami agar kebenaran firman Tuhan itu boleh bertumbuh, berbuah di dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Boleh menjadi berkat, menjadi kekuatan dimanapun kami berada. Kami boleh mengajarkan orang lain, sehingga mereka semakin dikuatkan dan setia di dalam mengikuti dan mengiring Engkau, Tuhan. Dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah sampai di penghujung program seri pendalaman Alkitab. Kami mengucapkan banyak terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang tetap setia mengikuti channel ini, dan mungkin juga sudah merekomendasikan channel ini di mana-mana supaya banyak orang boleh diberkati, boleh memahami dan mengenal kebenaran firman Tuhan yang sejati. Akhirnya saya Billy Elia pamit. Sampai bertemu lagi di seri pendalaman Alkitab yang berikutnya. Kiranya kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Shalom.